Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran. Selamat menonton. Klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Menurut Kemenggayten membagi klasifikasi media pembelajaran ke dalam 8 kelompok. Yang pertama ada media cetak. Media cetak ini meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran atau informasi. Misalnya ada buku teks, brosur, pamflet, atau media cetak lainnya. Yang kedua, ada media pajang. Media pajang ini biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok. Nah, biasanya media pajang ini ada di dalam kelas, seperti poster-poster, ada juga papan tulis seperti whiteboard dan blackboard. Lalu yang ketiga ada OHP atau transparansi. OHP atau transparansi ini disebut juga sebagai proyektor yang biasanya digunakan di dalam kelas untuk menyajikan suatu informasi. Selanjutnya ada rekaman audio tape yang biasanya digunakan di laboratorium, seperti laboratorium bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Lalu ada seri slide atau film bingkai yang biasa disebut juga sebagai film strip. Film strip ini adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 mm dan dengan bingkai 2x2 inci. Nah, bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui slide proyektor. Selanjutnya ada penyajian multi-image. Selanjutnya ada rekaman video dan film hidup. Nah, film hidup ini di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Yang terakhir ada komputer. Komputer memiliki 4 komponen dasar. Yang pertama itu input. Inputnya itu ada keyboard dan writing pad. Yang kedua ada prosesor, yaitu CPU atau unit pemproses data yang diinput. Lalu yang ketiga ada penyimpanan data. Penyimpanan datanya itu biasanya ada memori internal dan eksternal atau memori permanen dan sementara. Nah, memori permanen ini disebutnya ROM dan memori sementaranya itu disebut RAM. Lalu yang terakhir ada output. Outputnya itu ada monitor dan printer. Selanjutnya klasifikasi media menurut Sills and Glasgow yang dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada pilihan media tradisional, meliputi visual diam yang diproyeksikan, yaitu ada proyeksi OPQ yang tak tembus pandang. Yang kedua ada proyeksi overhead, yang ketiga ada slides, yang keempat ada film strips. Lalu selanjutnya ada visual yang tidak diproyeksikan, seperti gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram, pameran, papan info, dan papan bulu. Lalu yang kedua ada media berbasis mikroprosesor, yaitu meliputi computer assisted instruction atau pembelajaran dengan bantuan komputer. Yang kedua ada permainan komputer. Yang ketiga ada sistem tutor intelijen. Yang keempat ada interaktif. Yang kelima ada hypermedia. Dan yang terakhir ada compact video disc. Selanjutnya ada klasifikasi media menurut Lessing, Pollock, dan Reigelut. Lessing, Pollock, dan Reigelut mengklasifikasikan media ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, ada media berbasis manusia seperti guru, instruktur, tutor, main peran atau biasa disebut bermain drama, dan kegiatan kelompok yang biasanya kita berdiskusi. Lalu yang kedua, ada media berbasis cetak. Media berbasis cetak itu misalnya ada buku penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan handout. Lalu yang ketiga ada media berbasis visual. Media berbasis visual ini misalnya ada buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar, transparansi, dan slide. Yang keempat ada media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual ini biasanya adalah video, film, program slide tape, dan televisi. Yang terakhir ada media berbasis komputer. Media berbasis komputer misalnya ada pengajaran dengan bantuan komputer yang biasanya kita lakukan pada saat pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, lalu interaktif video dan hypertext. Audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contoh media yang dapat dikelompokkan dalam media audio, di antaranya radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya media visual.
Media visual yaitu media yang mengandalkan indera penglihat. Media visual dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Media visual diam, 2. Media visual gerak. Media visual diam contohnya foto, ilustrasi, flashcard, gambar, pilihan, dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Media visual gerak contohnya gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Selanjutnya, media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Media audiovisual diam diantaranya TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Media audiovisual gerak diantaranya film TV, TV film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Media sederhana. Bahan pembelajaran atau media sederhana merupakan bahan pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi sederhana atau tidak kompleks. Bahan pembelajaran sederhana tergolong murah dan tidak rumit, sehingga pengadaannya dapat dikembangkan sendiri oleh guru ataupun bagi mereka yang berkepentingan akan menggunakan bahan pembelajaran. Walaupun begitu, bahan pembelajaran sederhana tidak berarti lebih rendah kualitasnya dibanding dengan bahan pembelajaran yang menggunakan teknologi canggih. 1. Bahan pembelajaran sederhana 2 dimensi, yaitu ada A. Papan tulis atau board. 1 itu ada chalkboard. 2. Papan buletin atau bulletin board. 3. Papan flanel atau flannel board. 4. Papan magnetik atau magnetic board. 5. Papan listrik atau electric board. 2. Media 3 dimensi, yaitu ada A. Spesimen. 1. Akuarium, yaitu tempat untuk memelihara makhluk air. 2. Terrarium, yaitu kotak tempat memelihara binatang melata. 3. Kebun binatang. 4. Kebun percontohan. 5. Insektarium. 6. Herbarium. 7. Taxidermi, yakni kulit binatang kering yang dibentuk menyerupai binatang aslinya. B. Model atau tiruan. C. Mock-ups. D. Diorama. 3. Realita. 4. Litation. 5. Rotatum. Media grafis, yaitu bahan pembelajaran grafis termasuk ke dalam bahan pembelajaran visual yang menyangkut dengan indera penglihatan karena pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan pembelajaran grafis adalah bahan pembelajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Grafis merupakan media pengajaran yang paling mudah ditemui dan banyak digunakan. Sebagaimana halnya media lain, media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang disampaikan dinyatakan dalam simbol kata-kata, gambar, dan menggunakan ciri grafis, yaitu berfungsi memiliki atau menyederhanakan informasi dan memperjelas sajian agar mudah dipahami dan diingat. Dalam dunia pendidikan, umumnya media grafis dikombinasikan dengan media lainnya. Media grafis terdiri dari berbagai jenis yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di SD, yaitu 1. Grafik, 2. Bagan, 3. Diagram, 4. Sketsa, 5. Poster, 6. Gambar kartun, 7. Peta dan globe. Tahapan dalam pengembangan bahan pembelajaran grafis sama halnya dengan dalam pengembangan bahan pembelajaran sederhana yang telah dijelaskan pada subunit sebelumnya dalam unit ini. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengembangkan bahan pembelajaran grafis adalah sebagai berikut. 1. Penentuan kebutuhan belajar siswa. 2. Perumusan tujuan atau kompetensi pembelajaran. 3. Pengembangan materi. 4. Visualisasi pesan pembelajaran. 5. Produksi. Selanjutnya, teknik penggunaan media pembelajaran. Berdasarkan tempatnya, maka teknik penggunaan media pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada penggunaan media di kelas, dan yang kedua, ada penggunaan media di luar kelas. Untuk penggunaan media di luar kelas dibedakan juga menjadi dua, yaitu yang pertama, ada penggunaan media tidak terprogram. Contoh penggunaannya itu seperti kaset dalam pelajaran bahasa Inggris atau penggunaan siaran radio untuk pendidikan. Lalu yang kedua, ada penggunaan media secara terprogram. Penggunaan media secara terprogram ini contohnya penggunaan radio di SLTP terbuka dan penggunaan e-learning di beberapa sekolah di Indonesia.
Lalu, dilihat dari variasi penggunaannya, media dapat digunakan baik secara perorangan, kelompok, atau siswa dalam jumlah yang sangat banyak. Sekian penjelasan dari kami mengenai klasifikasi media pembelajaran. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.